Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Hardamami, NIM E1C022013 kelas 1A. Hari ini saya akan membahas tentang video yang kemarin saya tonton tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia memiliki dua fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan masing-masing fungsi tersebut memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan adanya ikrar ini, dinyatakan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional lengkap dengan kedudukannya. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia dikatakan sebagai lambang kebanggaan nasional karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu sebagai lambang identitas negara. Dengan kita berbahasa Indonesia, bahwa negara lain bisa mengetahui bahwa kita berasal dari negara Indonesia karena kita berbahasa Indonesia. Yang ketiga, yaitu alat pemersatu. Dengan kita berbahasa Indonesia, kita dapat menyatukan berbagai daerah atau budaya yang satunya menjadi satu, sehingga kita dapat bersatu dengan bahasa Indonesia. Keempat, yaitu alat menghubung daerah dan budaya. Dengan berbahasa Indonesia, kita dapat menghubungkan berbagai daerah, budaya yang ada di Indonesia sehingga kita dapat terhubung dan dapat menyatukan berbagai daerah dan budayanya masing-masing. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang 1945 yang disahkan sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada bab 15 pasal 36 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, diaturlah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berfungsi sebagai satu, bahasa resmi. Yang kedua, bahasa Indonesia pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi kepentingan keperencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Keempat, yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki dua fungsi. Yang pertama itu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional yang dikaitkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda, dan yang kedua yaitu bahasa negara yang disahkan oleh Undang-Undang 1945. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.